minta yang data. alami. Saya minta data, tunjuk bukti. Kalau ngomong menurut saya depan sini nggak ada Oke, laku-laku kalau depan data saya menurut kasih saya. data. Tunjuk. Itu kan memicu eh, perseteruan yang tadi saya bilang itu tidak akan ada ujung-ujungnya. Sementara tadi saya sebut bahwa kenapa ya sepertinya ada ketidakadilan dari pihak si Kristen yang disebut si Kristen ini. Kenapa mereka harus di mendapat perlakuan seperti Karena itu? kelakuan mereka kadang kurang ajar, Pak. Mereka pakai nama Tuhan kita disama-samain ke nama Tuhan mereka. Itu kurang ajar namanya, Pak. Coba mereka nggak ngajar-ngajarin agamanya kepada Islam. Coba, Pak ya, kalau mereka tuh dari dulu nggak pernah menginjili Indomisasi, Pak. Kita mau umat Islam nggak bakalan curiga-curigaan, Pak. Bapak bilang begini, orang Kristen kenapa teraniaya? Kata mereka teraniaya, Pak. Faktanya penghujat tentang agama paling banyak Kristen. Bapak tahu si Kucluk masuk penjara gara-gara menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Gracia Pelo menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Sopi Kutul pijak Al-Quran, si Edis, Taipudin, Paul Jong, Kristen semua agamanya. Ada kami merasa tertindas, kita umat Islam. Enggak ada, Pak, kami cengeng-cengeng. Kami mayoritas tersakiti. Enggak ada. Kita baik argumen. Mereka menghujat, kita lawan baik argumen. Mbak Uni ini mengklaim kan. Klaim apa? Juga, Klaim begitu apa? juga Tunggu, klaim dari pihak apa? Kristen mereka. Klaim apa? Contohnya, Saya klaim apa? Iya, tadi disebut bahwa Ah. dari pihak mereka itu menyerang. Menyerang apa? Saya bilang mereka itu mengkristenisasi. Sadarkah? Apa sadar? Neng Umi? Anda tahu nggak C1? Nggak usah Bahwa neng-neng-nengan. itu C1, terjadi C2, juga. Terjadi apa? Di mana ada umat Islam datang-datang ke rumah orang, ngantar-ngantarin agama kitab suci ke rumah orang Kristen? Di mana ada orang Islam ngajar-ngajarin Islam ke orang Kristen? Belajar Kristen aja kita Banyak. baru-baru ini kok. Tunjukin. Bapak, Banyak. saya besarkan ya, tunjukin datanya. Maksud Kalau saya- nggak Anda mempina, saya minta data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Zuma, dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tampan, Haria Gaming, langsung agamanya apa? Biar kita jalan diskusinya. Mr. Tampan, agamanya apa? Selamat malam, saya agama Kristen. Oke, standby dulu. Haria Gaming, Muslim dan Muslim. Oke, turun ya. Oke, brother Mr. Tampan.
Oke, Anda berada di Komal, di mana Komal ini kita peruntukkan untuk dialektika lintas iman. Umat Kristiani belajar yang awam, yang berilmu, silakan diskusi dengan Bang Zuma. Catatan kalau ada saya di sini jangan menghujat ya, karena saya tidak segan-segan untuk kick. Ini mantap nih buka cam. Oke, silakan Anda, Bang Zuma, Bang Da. Ini ada saudara kita non Muslim. Ingin diskusi atau ingin bertanya saja, brother? Ingin bertanya dengan Bang Zuma boleh? Oh tentu, memang tugasnya bertanya saja ke Bang Zuma. Oke ya. Dengarkan jawaban Bang Zuma. Kalau Anda bertanya jangan diganggu, di mute kalau seandainya selesai bertanya. Siap? Oke, lanjut. Bang, ambil alih Bang, biar saya mute mic saya. Silakan, Boleh, Dik. brother. Formasinya kayak gini aja Bang. Dia aja yang kita besarkan ya Bang. Siap. Ya, monggo monggo. Lanjut. Mr. Oke, selamat Tampan. malam Bang Zuma. Iya. Malam Bang. Salam kenal. Salam kenal Bang Zuma. Saya dari Kristen, Protestan. Saya ingin Bang Zuma ini kan seorang public figure dari Islam yang sangat dikenal banyak orang. Ya. Saya ingin mendengar dari tanggapan Bang Zuma tentang situasi zaman sekarang yang begitu banyak soal namanya apa, gereja dihentikan, di porak-poranda. Menurut Bang Zuma bagaimana? Apakah cocok dengan ajaran agama Islam? Apakah outlaw? Iya. Jadi di Islam itu Bung, tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk merusak rumah ibadah. Itu di Islam. Mau cari dimanapun, di dalam hadits kah atau di dalam Al-Quranul Karim, itu tidak akan pernah ditemukan sebuah dalil di dalam Al-Quran itu perintahnya kemudian untuk merusak rumah ibadah orang lain. Bahkan Nabi Muhammad diajarkan dalam keadaan berperang saja, umat Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika orang di luar Islam ini dalam perang minta perlindungan, perintah Nabi Muhammad itu lindungi. Bahkan bukan hanya sekedar dilindungi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Sampaikan dia pada tempat yang aman. Itu perintah di dalam Al-Quran surah apa itu? Saya lupa. At-Taubah ayat ke-6. Coba Anda buka. Di situ perintahnya, wa in ahadum minal musyrikin tajarah. Apabila kemudian ada orang yang meminta perlindungan padamu, orang-orang kafir nih minta perlindungan dalam perang pun, apa kata Allah? Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka lindungi mereka, berikan mereka perlindungan. Itu perintah dalam perang. Musuh sudah menyerah, lindungi segera. Summa abalighu ma'mana. Kemudian sampaikan dia kepada tempat yang aman untuk dia dalam perang. Apalagi dalam keadaan nyaman seperti ini, di bawah ruang lingkup negara yang kita cintai ini, tidak boleh merusak rumah ibadah. Itu tak boleh. Tidak bisa. Dalam perang saja itu tidak bisa, apalagi dalam keadaan tenang seperti sekarang. Itu di Islam, Bung. Jadi kalau ada yang merusak rumah ibadah, mengganggu orang lagi ibadah, itu oknumnya. Karena tidak ada dalil di dalam kitab suci Islam untuk memerintahkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dia manusia berKTP Islam atau dia seorang Muslim, terlepas itu semua, siapapun kita, kalau kita merasa tidak nyaman atau kenyamanan kita itu merasa diganggu, mau Islam kah dia, mau Kristen kah dia, pasti akan bereaksi. Itu saudara. Sama seperti mohon maaf, di Papua, kalau ada orang Islam tiba-tiba berencana mendirikan masjid, mendirikan sekolah Islam atau pesantren, tidak mungkin mulus begitu saja. Pasti ada perlawanan. Baru-baru ini kita mau bikin pesantren, tiba-tiba demo masyarakat di situ, bikin kemudian kertas besar-besar tulisan, kami tidak mengizinkan pesantren didirikan di sini. Jadi itu biasa itu. Terlepas daripada dia non-Muslim, dia Kristen atau apapun itu, ya karena kenyamanannya merasa terganggu. Begitu juga saudara-saudara saya yang ada di tempat yang terjadi kejadian itu, mereka juga merasa tidak nyaman dengan itu. Maka itulah dibutuhkan hadirnya tokoh-tokoh agama untuk mendamaikan keadaan tersebut, bukan semakin memperparah keadaan.
Seperti itu. Jadi saya simpulkan, di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada perintah merusak rumah agama atau tempat ibadah agama lain. Itu enggak ada. Contoh ya, ketika umat Islam memperjuangkan kemerdekaan, memang bukan Islam seutuhnya 100% yang sedang memperjuangkan kemerdekaan, enggak. Ada orang Batak, ada orang Toraja, ada orang Manado, ada orang Ambon, ada orang Flores yang ikut berjuang untuk mengusir penjajah. Tapi 100% penjajah itu non-Islam, bukan Islam. Itu. Nah, yang terjadi kemudian ketika banyak pesantren dihancurkan, banyak ulama dibunuh, banyak santri dibunuh, banyak masjid yang dibom pada saat masa perjuangan, itu penjajah berhasil diusir. Di mana kita tahu penjajah itu ibadahnya di gereja, Tuhannya namanya Yesus, kitabnya namanya Bible. Tidak ada sejarahnya ketika mereka diusir oleh para pejuang, kitab suci mereka itu dibongkar, dibakar, dihanguskan, rumah-rumah ibadah mereka itu dibongkar, dihancurkan. Gak ada. Tetap ada sampai hari ini. Itu sejarah. Histori mencatat itu dengan tinta emas. Kemana mayoritas Islam yang berjuang? Kenapa nggak ratakan gereja? Konon gereja adalah tempat ibadahnya para penjajah. Kenapa tidak membakar Bible-Bible yang ada? Konon Bible adalah kitab yang dibawa oleh penjajah. Kenapa tidak menghabisi pendeta dan pastor? Konon mereka adalah tokoh agama para penjajah. Buktinya mereka hidup damai setelah Indonesia merdeka, berdampingan dengan kita umat Islam. Jadi hari ini ketika ada kejadian gereja disuruh tutup, ya kita harus periksa dulu apa yang melatar belakangi. Benarkah itu gereja atau jangan-jangan itu ada rumah yang dijadikan sebagai gereja tanpa izin dari pemerintah? Bisa jadi seperti itu, saudara. Silakan. Oke, makasih. Tujuan saya sih memang seperti itu ya Bang Zuma ya. Karena Iya. kan Anda seorang public figure. Jadi Iya. mungkin omongan Anda mungkin bisa diterima dengan masyarakat luas ya kan. Apalagi dengan kaum muslim ya kan. Nah, Iya. tujuan saya sih pengennya kita salinglah bertengkar rasa, saling bertoleransi ya kan. Iya. Kalau yang dibilang sama Bang Zuma dulu seperti ini ya udahlah masa lalu lah itu. Kita lihat Iya. masa depan aja lah. Betul. Bagaimana negara kita bisa harmonis, damai sejahtera ya kan, saling Iya. berhubungan satu sama lain. Karena prinsip saya cuma satu gini doang. Maupun itu Tuhan Muslim, Tuhan Kristen, mau Tuhan Buddha, Hindu, semuanya pasti menyatakan yang ingin baik. Pernyataan ajarannya semuanya baik. Nggak ada yang namanya pernyataan peperangan. Iya. Tapi begini, Bung, boleh saya berbicara sedikit? Silakan. Boleh ya? Silakan Bang. Kalau misalnya nih di tengah-tengah mayoritas Kristen dalam kompleks misalnya, tiba-tiba ada di situ umat Islam, 1 atau 2 orang atau 3 orang yang mengadakan acara syukuran atau pengajian, mengundang kemudian saudara-saudara Muslim di luar kompleks untuk datang di tempat mereka, lalu mereka sampai bariskan kursi menutup jalan, dan ada izin dari teman-teman Kristen. Mereka kemudian bikin kajian-kajian di situ, lalu baca ayat suci Al-Quran, di mana ayat suci Al-Quran sebelum kemudian mereka membaca ayat suci, mereka bertaus dulu dan membaca terjemahan. Nah, ketika mereka menggunakan mikrofon atau tidak menggunakan sound system misalnya, lalu umat Islam itu membaca terjemahan kitab suci mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang mengindonesiakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kira-kira perasaan saudara-saudara Kristen yang ada di situ terganggu nggak dengan kalimat seperti itu? Kayaknya doa itu nggak ada yang menyebut nama Yesus deh. Saya umpamakan, Bang. Iya, karena nggak bisa diumpamakan Bang, nggak bisa diumpamakan. Enggak, maksudnya gini. Doanya orang Islam itu nggak ada Iya. menyebut nama Tuhan Yesus. Oke, Masya Allah. Saya terima kasih. Tetapi ketika itu terjadi, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bukankah di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Sekarang orang yang digantung di atas tiang salib itu siapa namanya?
Yesus. Terkutuk nggak di situ tertulis? Terkutuk. Terkutuk. Jadi kami membaca, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Pasti orang Kristen akan marah. Jangankan untuk kemudian sampai ada pemikiran itu terjadi, orang Kristen pun semisal Anda kaget, oh kan tidak ada Yesus di situ. Oke, bayangkan saudaraku, ini yang terjadi. Depan rumah saya nih, 15 meter dari rumah saya nih, tempat saya duduk sekarang, saudara saya Kristen. Mereka sering kebaktian. Mereka membaca kitab Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang mereka baca? Theos harusnya kan diganti. Allah mengosongkan dirinya dan Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan Allah mengosongkan dirinya, lalu Allah mengambil rupa hamba, dan Allah menjadi hamba, dan Allah menjadi taat, bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Kami umat Islam ada berontak ketika Allah digunakan menjadi manusia, menjadi hamba, mati digantung di atas tiang salib. Perih ini bang, perih. Tapi saudara Kristen menganggap itu hal biasa kan? Sedangkan tadi ketika saya berkata bahwasanya kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk, dalilnya ada di dalam Bible, Yesus terkutuk. Tapi kami nggak mau merusak tatanan keagamaan di negara kita ini. Tapi kalau saudara Kristen dengan nyamannya menuduh, mengatakan Allah mengambil rupa manusia, lalu kemudian mati di atas salib, dibunuh oleh manusia. Sekarang kalau saya mencari data saudaraku, saya tidak menemukan original teks di dalam kitabnya orang Kristen ada kata Allah. Berarti rujukannya satu-satunya adalah Allah dalam nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Kristen. Dengan kata lain, orang Kristen sadar bahwa mereka sedang mengatakan Tuhannya umat Islam menjadi hamba dan mati ditombak di atas tiang salib. Tapi saudara Kristen tidak merasakan, bahkan melakukan pembelaan. Oh tidak, Allah itu kami lebih dulu menggunakan itu. Halo kawan, sejak kapan Kristen menggunakan kata Allah? Tidak ada itu. Original teks kitab saudara adalah Theos. Theos itu dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Harusnya semua kata Allah di dalam Bible itu diganti menjadi dewa. Kenapa? Theos itu artinya dewa. Sedangkan kalau Tuhan dalam bahasa Yunani adalah akontas. Nah di dalam original teks tidak ada akontas, yang ada Theos. Harusnya di Indonesia ini dewa bukan Allah. Itu bang. Tapi kami orang Indonesia, Islam di Indonesia ini adem-adem aja kan, tidak frontal. Padahal kami 88% di Nusantara ini, kalian cuma 6%-nya. Kalau kami ingin melakukan sesuatu seperti tuduhan orang, kami ini intoleran, kami ini rasis, berapa persen? Tidak cukupnya kami bagi-bagi. Tapi tidak, Islam menyayangi, mencintai saudara-saudaranya non-Muslim. Ketika mereka mengatakan kitab mereka itu adalah Alkitab, padahal tidak ada dasar secara literasi, tidak ada dasar secara ilmu, tidak ada dasar secara ilmiah, secara histori. Kitabnya orang Kristen disebut Alkitab. Kalian mengatakan kitab kalian itu dengan sebutan Alkitab. Ada kami berontak? Enggak. Kami hanya menginginkan kesadaran dari saudara-saudara kami Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Ayo saudaraku Kristen, mari kita beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Kami Islam, kalian Kristen. Jangan kalian Kristen menggunakan istilah Islam. Alkitab dari mana dasarnya? Tidak ada dalam original teks bahasa Yunani Alkitab, nggak ada. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran, kata Alkitab itu. Tapi kalian pakai. Begitu kami ambil, maaf nih, ini adalah buku yang paling saya cintai. Ya, kenapa buku ini saya paling cintai? Buku ya, bukan kitab suci menurut teman saya. Ini buku yang saya suka. Ini Bible yang tertulis Alkitab di dalamnya. Begitu kubuka, di sini ada perintah, ada pengajaran seorang anak perempuan berdua itu memperkaos ayah kandungnya sendiri. Disebut Alkitab, tidak layak. Karena Alkitab itu adalah sebutan nama lain, nama suci bagi Al-Quranul Karim. Saya buka Kejadian 19 nomor 34. Seorang anak perempuan memberikan minuman keras kepada ayahnya supaya dia bisa meniduri ayahnya. Ini di dalam sebuah buku namanya Alkitab. Padahal kata Alkitab itu milik hak kepunyaan Islam. Tapi dipakai. Ada kami demo? Enggak.
Kami membiarkan kalian sampai kalian tersadarkan untuk mengembalikan istilah-istilah Al-Quran milik Islam kembali kepada Islam. Tapi saudara Kristen, ketika kami melakukan sedikit tindakan, langsung frontal. Agama Islam teroris, agama Islam radikal. Sudah berapa banyak korban pembunuhan mengatasnamakan Islam di Nusantara ini? Di sini, Bung, jaraknya ada sekitar 150 km dari tempat saya duduk ini, ada pemakaman 40.000 jiwa korban pelakunya Kristen. Bahkan di Jakarta, di Makassar ini ada jalan korban 40.000 jiwa. 40.000 jiwa satu pemakaman, Islam semua, pelakunya Kristen. Ada kami menggaungkan Kristen agama pembunuh? Tidak. Ada nggak di Indonesia ini pemakaman yang Kristen semua pelakunya umat Islam? Nggak ada, Bang. Tapi itu selalu aja Islam itu rasis. Sedikit aja kemudian tersakiti, ada orang yang membuat orang beribadah ditutup, langsung Islam yang jadi jelek, langsung Islam yang menjadi sesuatu yang wah buruk sekali. Padahal Islam itu tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Dalam perang aja wajib hukumnya kita mengasihi musuh yang sudah meminta maaf, minta perlindungan. Saya kira begitu, saudaraku. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa membangun kecintaan kita kepada negara yang kita cintai ini. Oke, saya boleh bahas, saya tanggapin, Bang? Boleh, silakan. Oke, Abang ngebahas tentang nama Allah ya dalam Alkitab ya. Iya. Jadi keinginan umat Muslim Allah itu namanya diganti. Sebaiknya kalau Kristen itu adalah Kristen ingin memiliki jati diri, ya sebaiknya kata Allah itu dicabut dari Bible. Iya. Oke. Iya. Kalau Abang ingin mengganti atau ingin umat Muslim ingin menggantinya, Iya. jangan kami, tapi ke pembuatnya lah, atau ke pemerintah. Sandingkan ke pemerintah. Berdialoglah dengan pemerintah untuk menanggapi itu semua. Abang keluarkan ilmu Abang. Nah, nanti kan ada lagi nanti yang setara dengan ilmu Abang nanti akan menyampaikan juga. Jadi kalau Abang atau dengan teman-teman Abang berucap soal tentang nama Allah dipakai oleh orang Kristen atau dirampas oleh agama Kristen, cuap-cuap di media sosial percuma, Bang. Karena kami hanya tahu yang masa kini, nggak tahu masa lalu. Tapi kalau ingin Abang merubah ya ke pemerintah lah, karena pemerintah itu penengah kan, penengah di kedua belah pihak. Ya, jadi menurut saya, aku sih nggak masalah soal nama dengan nama untuk diganti ataupun tidak diganti, aku nggak masalah. Karena aku bukan soal sebuah nama, tapi iman percayaku aja. Gitu ya, Bang ya. Terima kasih, Bang. Oke. Saya tanggapi dan saya kasih sedikit analogi. Jadi gini. Ketika ada orang yang dalam tubuhnya itu penuh dengan roh kebenaran, lalu terciduk mengambil barang orang, dan dia sadar ini bukan miliknya, ketika sang empunya datang mengatakan itu milik aku, itu punyaku, orang ini tahu memang betul punyamu, tapi apa kata orang itu? Ya ini memang punyamu, silakan lapor ke polisi. Kalau kau kemudian bisa dibela sama polisi, ambil kembali. Tapi kalau tidak ya sah-sah saja dong saya pakai, meskipun ini bukan punyaku. Orang bijak itu tidak seperti itu, apalagi berbicara mengenai keyakinan. Berbicara mengenai keyakinan, tidak perlu pemerintah, tidak perlu aparat. Kalau itu memang punyanya orang, ya toh kita sendiri yang sadar, kembalikan orang punya, karena ini masalah agama. Salah kita dalam beragama, salah kita dalam berkitab suci, ya agama kita ini bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah kitab sucinya, agama itu bermasalah. Dan kalau agama itu bermasalah dari pokok pondasi primer akidahnya, maka agama itu bermasalah. Masakan Tuhan mengutus seorang rasul mengajarkan sebuah keyakinan yang bermasalah? Itu dulu. Jadi tidak perlu kemudian datang ke pemerintah. Kalau kita merasa ini haknya orang, memang ini bukan punyaku, legowo toh.
sampaikan, serahkan, ya udah nih ambil kembali. Toh kalian ini adik saudara-saudara saya disebut sebagai orang-orang penganut kasih, disebut sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang baik. Kalian punya toko, kalian punya lembaga, bikin persekutuan seluruh kerukunan Kristen se-Indonesia sepakat untuk melepaskan hak milik kepunyaan Islam untuk kembali ke Islam. Kita gunakan istilah kita dari sumbernya, yaitu bahasa Yunani. Selesai. Contoh Bung, dulu orang Kristen menggunakan nama Isa Al-Masih. Sekarang tidak ada lagi kenaikan Isa Al-Masih. Yang ada adalah kenaikan Yesus Kristus. Bisa tanpa ada kemudian gejolak. Kalian bisa merubahnya sendiri, terbukti. Bukan umat Islam yang memperjuangkan itu, enggak. Bukan. Bagaimana dengan nama Allah? Tidak perlu diperjuangkan umat Islam, selayaknya kami tidak perlu memperjuangkan nama Isa Al-Masih dicabut dari sana. Kalian sendiri yang menghentikan itu. Makanya di kalender sudah tak ada lagi nama Yesus, mungkin Isa, yang ada hanya Yesus. Kalau itu bisa terjadi, kenapa kata Alkitab, kenapa kata Allah tidak dilepaskan? Tidak perlu melalui pemerintah. Meskipun ya bagus juga kok melalui, justru kalau melalui pemerintah saya rasa terkesan dipaksakan. Artinya berarti saudara Kristen tidak ridho, tidak ikhlas nama Tuhan kami dilepas di Bible ini. Kan saudara Kristen tidak beriman kepada Tuhannya umat Islam. Kenapa harus ada Tuhannya umat Islam di dalam sini? Oh, itu bukan Tuhannya umat Islam, Bang, itu Tuhan kami. Dari mana dasarnya kata ALLAH ini kalian ambil? Sedangkan kalau kita periksa di Google KBBI, ALLAH sama dengan titik 2, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Berarti kata Allah itu mau tidak mau ya harus disadari, mungkin belum bisa dilepaskan, tapi harus disadari kata ALLAH itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang dilatinkan menjadi huruf ALLAH. Seperti itu saudaraku. Dan itu kalau bisa terjadi, ya tidak ada lagi perdiskusian yang ngotot-ngototan. Sama seperti salib. Iya kan? Salib itu bahasa Quran. Dalam bahasa Yunani, sulon. Sulon itu artinya pohon, bukan salib. Salib itu bahasa Quran. Wama katalu, wama salabu, itu bahasa Quran. Tapi di Bible ditulis juga salib. Maka kita ribut. Karena kami mengatakan salib itu adalah kehinaan. Hisyum fid dunya, kehinaan di dunia. Ulangan kitabnya orang Yahudi juga mengatakan salib itu adalah kutukan. Paulus juga mengatakan orang yang disalib itu adalah kutuk. Sedangkan di dalam Bible original teks kata salib itu tidak ada. Yang ada sulon atau cross, artinya pohon. Sedangkan salib itu artinya sulbi. Ini sulbi. Orang yang digantung di atas sebuah batang atau di atas tiang, yang digantung bagian sulbinya. Ini tulang sulbi. Jadi dia tidak begini kalau salib itu, tapi digantung bagian perut, badan terjuru turun kayak begini. Kenapa dikatakan salib? Karena dia diikat di bagian sulbi, tulang sulbi ini. Di sini diikat, menjulur tangan ke bawah dengan kaki. Sedangkan salib, sedangkan yang diimani orang saudara Kristen, begini modelnya. Itu bukan salib itu. Harusnya cross atau sulon. Itu saudaraku. Jadi banyak hal yang kemudian ya cakupannya hanya orang yang paham tentang Bible ini secara menyeluruh yang bisa membongkar itu. Dan kami sebagai apologet Islam ya bukan mencari kesalahan, enggak. Cuman tujuan kami adalah untuk memberikan garis pemisah yang jelas antara Islam dan Kristen. Saudaraku Kristen, silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Kembalikan istilah yang sangat prinsip dalam agama kami, silakan Anda menggunakan yang prinsip dalam agama saudara. Itu baru aman, tentram. Tapi kami ini selalu yang ditusuk, kitab kami ditusuk, Tuhan kami ditusuk, nabi kami ditusuk. Bayangkan saudaraku ya, bayangkan nih. Orang Kristen itu tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam. Anehnya, Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan tentang kata rasul. Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kata nabi. Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kata Allah. Tapi ditolak oleh saudara Kristen Nabi Isa. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan Allah.
Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian apa? Kenabian, kerasulan. Nah, inilah yang perlu dipahami kemudian. Makanya kami butuh seperti Ibu Rita Wahyu, kami butuh Pak Bambang Nursena turun gunung untuk kemudian kita berdialog tentang ini. Karena kalau tidak akan selalu berdiskusi, berdebat. Ya karena saudara Kristen ini kasihan yang dibawa tidak paham tentang Bibelnya sendiri, sehingga ketika kami berbicara kami dianggap penghujat. Bang Suma itu penghujat karena dia menghina. Tidak. Kita berbicara terkait dengan data, berbicara dengan disiplin ilmu. Itu saudara. Saya kira begitu dari saya. Oke, makasih Bang Juma sudah mengajari saya. Makasih. Baik saudaraku. Baik saudara. Tapi begini ya Bang Juma ya. Ya. Kalau saya untuk membalas perkataan Bang Juma, ilmu saya nggak nyampe Bang. Ilmu saya nggak nyampe. Tapi saya tidak membantah perkataan Bang Zuma tentang dulu ada tertulis Isa Al-Masih. Ada di kalender tertulis hari libur memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Benar. Saya pun mengalami itu. Tiba-tiba berganti. Emang benar itu benar. Tiba-tiba berganti. Jadi kalau orang seperti kayak saya begini yang minim ilmu ya, kita hanya mengikuti saja. Jadi kalau mendengar tentang ketentuan siapa yang punya nama Allah ini, baik umat Kristen atau umat Islam, saya nggak bisa membantah ataupun mewakilinya ya, nggak bisa karena ilmu saya nggak nyampe Bang. Untuk mendialogkannya seperti itu nggak nyampe. Jadi saya cuma naik ini hanya ingin menyatakan bahwa Bang Zuma ini kan seorang ya orang yang sangat disegani lah, yang sangat dikenal atau public figure dalam dunia apologet ataupun dunia Islam. Bahwa saya ingin benar perkataan Bang Zuma mungkin bisa mewakili dari keinginan saya bahwa kita ini bisa saling berdampingan. Benar sekali. Kita ini bisa saling berdampingan seperti zaman dulu aja. Zaman Soeharto adem-adem. Bener. Iya. Ya kan? Nggak ada yang namanya kita saling sikut menyikut. Adem zaman Soeharto. Nah, mungkin zaman sekarang dia mungkin babak belur. Nah, gitu aja Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Baik, Juma. saudaraku. Ya. Saya belum mampu ilmunya Bang Juma. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ya, makasih. Oke, makasih Bang Juma. Siap. Sehat-sehat ya Bang Juma. Sama-sama saudaraku, sehat juga. Ya, Masya Allah. Sahabat. Oke, siap. Sedikit Dinda. Masya Allah. Sedikit ya. Ya, Jadi saudara-saudara kami non muslim, Lanjut Bang. kami pernah mengadakan penelitian terkait dengan asal-usul kata Allah di dalam Bible. Mungkin ada pijakan yang mendasar yang menjadi landasan atau referensi para penerjemah itu bukan diasaskan kepada intisari Al-Quran terkait dengan konsep bertuhan. Bisa jadi karena ketidaktahuan kami umat Islam, orang-orang Kristen menggunakan kata Allah itu sudah tepat karena memiliki referensi yang akurat, valid, mungkin dalam kitab perjanjian lama misalnya. Jadi lembaran demi lembaran runut kami kaji dalam bentuk original teks bahasa Ibrani, bahkan sampai nikutnya tuh dipelajari, diajarkan, kita teliti, kita kutuin. Tapi tak ada satupun kata yang mendasar kepada kata Allah ini dalam bahasa atau cara tutur yang digunakan oleh saudara Kristen dengan cara tutur yang digunakan oleh mereka yang menggunakan kitab suci, bahasa suci, yaitu Ibrani atau Aramaik. Nah, sampailah pada suatu kesimpulan, kami menemukan satu data di dalam surah Yosua
Di Yosua 24 nomor 26. Di situ ada lafaz yang sama, kata Allah. Di Yosua 24 nomor 26 itu. Cuman pembedanya lagi cara penyebutan, karena Allah yang ada di Yosua 24 nomor 26 itu diawali bukan huruf alef, tapi diawali dengan huruf ayin. Jadi cara penyebutannya Allah, Allah, kayak gitu dalam ejaan Ibrani, Allah. Sementara kami menyebutnya bukan begitu, kami menyebutnya Allah. Nah, kalau yang di situ ayin, Allah, Allah, kayak mau mencekik leher cara penyebutan. Dan itu pun terjemahannya mengejutkan kami, karena ternyata terjemahannya itu adalah pohon. Nah, tidak mungkin saudara Kristen kita mengatakan pohon Bapak, pohon Anak, pohon Roh Kudus, itu nggak mungkin. Kami tidak menemukan itu. Jadi pemikir-pemikir yang ada di apologet Islam ini selalu berselancar mencari dari mana referensi penerjemah Bible ini menggunakan kata Allah ini. Setelah kami meneliti Yosua 24 nomor 26, sampailah kami kepada Mazmur 10 nomor 7. Nah, itu mirip-mirip penyebutannya Allah. Tapi lebih parah lagi, karena di situ memang menggunakan alif, lamet, he, tapi artinya sumpah serapah. Tidak mungkin sumpah serapah Bapa, sumpah serapah Anak, sumpah serapah Roh Kudus yang disembah oleh saudara kita Kristen. Tidak mungkin. Kami sudah melakukan upaya-upaya penelitian untuk membantu saudara kita Kristen, tapi kami menyerah, kami mengalah, kami tidak menemukan itu. Kata Allah dan juga Allah itu jauh dari harapan. Allah artinya itu adalah sumpah pohon, sedangkan Allah itu artinya adalah pohon. Nah, mungkin dari bahasa Yunani, karena kalau dalam Ibrani Aram kita nggak temukan selain yang tadi Allah dengan Allah. Apakah dalam bahasa Yunani itu bisa ditemukan? Maka muncul di Matius 10 nomor 34 kata Allah dalam bahasa Yunani. Lagi-lagi artinya adalah melainkan atau kecuali atau hanya atau hanya atau melainkan. Itu kata Allah dalam Matius 10 nomor 24. Nomor 34, sorry. Jadi kami kehilangan, kami putus asa. Satu-satunya data mereka ngambilnya dari Al-Quran. Bahasa Yunani tidak mungkin mereka menyebut Tuhan mereka dengan hanya atau melainkan. Tidak mungkin menyebut dalam bahasa Ibrani pohon. Tidak mungkin sumpah serapah. Tidak mungkin. Satu-satunya sumber adalah Bang, sebentar, Bang. Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Barusan Silakan, ada Dek. akun judul, ada beberapa, aku harus blok. Tapi maksudnya gini, Bang Al bantu juga Bang Al. Ada beberapa akun judul yang mereka tuh kirim gift, dan khawatirnya kita nanti itu kita kena pidana nanti. Bang Al siap-siap Bang. Di bawah ada tadi 2 udah aku blok. Oke, teman-teman mohon dibantu ya. Kalau memang ada akun judul, teman-teman typing aja nama akunnya biar aku langsung blok. Bang lanjut Bang. Bahaya itu Bang buat kita. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi seketika kami mengambil barisan untuk mencari kisi-kisi atau referensi untuk membantu teman-teman Kristen, apa bisa memang mereka menggunakan kata Allah dengan dasar keilmuan, ternyata sama sekali kami nggak menentukan data itu. Kecuali kalau mereka mengatakan itu bahasa Ibrani, oh Ibrani berarti pohon atau sumpah serapah. Tapi itu mustahil. Tidak mungkin mereka mau mengatakan Tuhan mereka itu sumpah serapah, meskipun mereka sadar bahwa Tuhan mereka mati dengan jalan kutuk di atas salib. Tapi untuk sumpah serapah, kurasa parah kali lah itu kalau memang mau diiyakan. Jadi satu-satunya sumber itu hanya Al-Quran. Sekira begitu, Dinda. Boleh saya tanggapi, Pak Host? Iya, silakan. Oke, saya setuju apa yang dikatakan Juma. Pak Juma ini sudah mengakui bahwa Saudara Petra, Anda kan sudah lama tuh, Saudara Petra. Boleh nggak Saudara buka kamera?
Bang Ya, langsung aja. Kocet Buka Sob. kamera, Putra. Ini saya undang kamu buka kamera. Buka Atau kamera gini, aja, enggak apa-apa. Atau gini, saya buka kamera, kamu buka masker ya. Enggak, kamu Nggak enggak bisa perlu. ngatur. Wah, Ini ngapain? Komal Kok nggak ini, perlu? gini. Anak Teos diam dulu, gini ya. Komal Islam itu bukan tempat kalian Saya ngatur buka kami. kamera, Kami, kamu buka. kami nggak butuh Nggak kau. perlu, sorry. nggak perlu. Kami nggak butuh Kalau kau. kamu mau lihat wajah saya- saya, nonton film saya, film Doti di situ saya nggak Ya. pakai masker. Alah kan. Oh, ke bioskop nonton saya buka sana. kamera, Gini loh, bisa nggak buka cam kalau nggak turun? ayo. Anak Teos bisa nggak? Buka Udah, kamera. Ya kau boleh pakai BH-nya binimu, ikat di sini juga. Kita nggak butuh kalian, kalian yang butuh kita. Banyak kali aturannya. Iya, dia pula yang ngatur-ngatur Komal kita. Kalian gini ya, teman-teman Kristen ya. Kalian terusnya bersyukur atas adanya kami-kami ini loh. Kami-kami ini tuh ngasih ilmu ke kalian, kok kalian ngatur-ngatur kami. Di sini tidak diizinkan intervensi dari kaum berkulub karena ini room Islam. Room Islam ini tempat mengedukasi, bukan untuk memamerkan kebotolan. Tempat kalian belajar dapat ilmu. Ya. Kalian pikir kami mau dijajah kalian? Kulub kalian benerin dulu. Halo Satria, Satria, Assalamualaikum. Muslim dan Muslim. Muslim, tapi saya mau tanya ke Bang Zuma boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Zuma izinkan boleh Bang? Iya, Saya mau silakan. tanya ke Bang Zuma. Boleh? Iya, Bang, silakan. saya mau tanya tentang hadis mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu. Kenapa itu? Hadisnya kenapa? Itu kan menerangkan barang siapa yang mengikuti satu kaum maka akan termasuk kaumnya. Nah, sedangkan kan saya itu Ansor ya Bang. Kalau misalnya Natal tuh suka ditugaskan di gereja, tapi terkadang hati saya tuh kayak enggan gitu untuk masuk. Nah, sebenarnya toleransi yang seperti apa yang sehingga hati saya tuh kalau masuk ke rumah ibadah yang lain itu lega dan tidak berbenturan dengan akidah. Anda masuk ngapain? Kan suka apa kalau Natal itu suka menjaga. Anda aparat. GP Ansor Bang. Dia di GP Ansor. Jadi Jadi GP Ansor ini salah satu organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang ketika Natal itu terkadang anak-anak muda dari kalangan GP Ansor ini terkadang disuruh untuk menjaga gereja begitu. Mungkin itu yang Kenapa harus dijaga, Bang? Indonesia nggak aman gitu? Ya gak tahu ya, saya kadang dari apa? Dari Apa bukan atasan tuh apa biasanya bukan seperti itu. seakan-akan bahwa saudara kita dari non muslim ini tidak aman di negara ini sampai harus ada yang mengamankan gereja gitu, seakan-akan justru mencerminkan bahwa ada ketakutan non muslim untuk beribadah dari serangan luar sampai harus ada turun tangan. Seakan-akan kalau lu datang menyerang, lu berhadapan dengan umat Islam saudara lu sendiri. Seakan-akan kayak gitu. Kenapa kalau misalnya Idul Fitri saudara-saudara tidak mengamankan masjid? Karena masjid aman-aman saja. Ya, Mengamankan mungkin gereja karena gereja tidak aman-aman saja gitu. Ya, aman mungkin. Oh. Kalau di gereja nggak aman, Bang? Nah, saya juga nggak tahu kalau kayak gitu. Ya justru mungkin nanti Ya, akan kadang gitu Bang. Jadi saya tuh kadang berbenturan dengan akidah gitu Bang. ya nggak Intinya- berbenturan dengan akidah juga enggak, kan Anda tidak sedang beribadah di situ. Pemimpin kita kan kalau dia memerintahkan dan di situ tempat kita cari makan, cari nafkah, ya selama tidak merusak akidah, menjaga mereka untuk beribadah juga itu bukan sesuatu yang hina. Cuman yang saya pertanyakan secara pribadi nih, kenapa harus dijaga?
memang ada kekacauan apa di sana? Apakah di sana itu banyak orang mabuk sampai cakar-cakaran, atau mereka ibadah tidak kondusif kah sampai harus mereka dijaga, diamankan, jangan sampai mereka saling tebas di dalam, atau gimana? Karena kalau dari Islam kurasa aman-aman saja. Kalau selama ini Indonesia dari zaman Soekarno aman-aman saja orang-orang ibadah. Cuman dulu terjadi di Ambon, di Poso, ada orang lagi sholat itu mati dihabisin di satu masjid di dalam. Tapi nggak ada ceritanya masjid dijaga kemudian untuk ini, enggak. Baru kali ini saya dengarkan itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyerupai, saya rasa enggak. Ya, oke, Satria ya. Intinya ini kita diskusi lintas agama. Anda kan orang GP Ansor, tentu Anda harusnya tahu dari kalangan NU ya, bagaimana yang sepatutnya di dalam Islam itu ya, toleransi seperti apa dalam Islam. Oke, brother, kita lanjut diskusi ya dengan saudara kita yang di bawah, Pak Jendri. Saya turunkan Anda ya, brother ya. Kalau hati tidak tenang nggak usah dijaga, teman-teman. Ya, ya, Pak. Ya. Oke, thank you ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jendri. Pak Jendri, boleh tahu Pak agamanya Pak? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, saya dilahirkan, dibesarkan di Katolik. Nah, saya menikah, saya sekarang mualaf. Alhamdulillah. Jadi saya banyak mengerti ajaran-ajaran tentang Katolik. Nah, Iya. tapi bagi saya, ketika saya sudah tidak beragama Katolik lagi, saya tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang baik sebelum pada saat saya masih beragama Katolik. Katolik. Nah, saat ini sekarang saya banyak gagal paham ketika banyak perdebatan-perdebatan antara Kristen dengan Islam. Nah, saya mau banyak belajar gitu. Tetapi sulit, ilmu itu akan masuk ke diri saya karena saya pikir kenapa perdebatan-perdebatan ini sering terjadi gitu di hal-hal yang menurut saya nggak kurang relevan gitu. Karena bagi saya prinsip saya, kita bicara agama itu kita bicara tentang kebaikan dan tidak baik itu kan nggak sulit gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi saya berbicara ya mendahului ya Dinda Rifa. Jadi gini Pak, debat ini terjadi, alasan pertamanya karena dari pihak sebelah itu yang memulai. Mereka membuat link-link di internet menghina Islam. Seperti misalnya Christian Prince, itu YouTuber. Kalau link itu Alisina atau Isa dan Islam, atau yang kita kenal di Indonesia ini Tamparagi. Bahkan Rudy Yohannes sendiri, sang akrobat, itu mengakui bahwa dialah yang mengajarkan orang Islam berdebat. Gitu. Jadi kami tampil kemudian untuk mengkanter semua. Ini sekarang ini kalau Anda buka di Google, ada nggak YouTube dari pihak Islam menulis sesuatu yang negatif tentang Kristen di situ dengan menyalah-nyalahkan kemudian isi dari Bible? Itu nggak ada, Pak. Tapi kalau dari Kristen membuat kemudian blog-blog di internet menghujat Islam, menghina Islam, bahkan nih Pak, secara lembaga ada yang disebut sekolah teologi, sekolah tinggi teologi. Mereka punya mata kuliah yang namanya Islamologi, Pak. Di situ tidak ada mereka menjelaskan, mengajarkan kepada mahasiswa tentang Islam dengan cara yang lurus. Menghina, memfitnah, semua. Tuhan digambarkan, Allah digambarkan seperti ular naga dan seterusnya.
Data-data kami lengkap tentang itu. Nah, sedangkan perintah di dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Sedangkan Islam, di luar Islam adalah neraka. Berarti kami diperintahkan membentengi anak-anak kami agar mereka tidak keluar dari Islam. Nah, perintah dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir juga mereka berjuang untuk di jalan tagut. Apa itu? Mengajak orang lain untuk menyembah selain kepada Allah. Mereka berjuang juga. Contoh dalilnya, pembuktiannya di dalam di dalam Matius 28 nomor 18, 19, nomor 20. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintah, jadikan. Kalau tidak dijadikan ya berdosa. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 16 ya dek. Perintahnya kemudian, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, ya, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Apabila mereka apabila mereka percaya, baptislah, kalau tidak percaya maka akan dihukum. Jadi dua agama ini masing-masing memperjuangkan. Kalau Islam bedanya, Islam hanya diperintahkan menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada Tuhanmu dengan jalan yang benar. Jadi seru itu maksudnya sampaikan, qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, Allahus samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk menjadikan mereka menjadi Islam. La ikraha fiddin. Tapi kalau di Bible, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ada perintah untuk menjadikan. Nah, saudara kami Kristen datang dari lorong ke lorong. Termasuk saya pernah jadi korban. Uniripa pernah jadi korban. Didatangi misionaris, dibagikan kemudian baju kos yang tertulis di baju kos itu, marilah semua yang letih lesu menuju kepada Yesus Kristus. Kami lagi bikin acara Islam Pak, didatangi misionaris untuk diajak menjadi Kristen. Korban, apalagi anak-anak kami yang tidak tahu apa-apa, diajarin untuk kemudian cinta kepada Bible, diajarin menyebut Bible dengan sebutan Injil, diajarin menyebut Bapak Theos dengan sebutan Allah, diajarin menyebut Al-Quran, Bible itu dengan sebutan Alkitab. Mereka diajarin istilah-istilah itu supaya mudah kemudian mereka diperdaya. Demi untuk memperjuangkan tadi, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka santer Pak, mohon maaf nih, mohon maaf. Santer kita lihat ada orang yang kemudian membuat rumah ibadah, belum ada jemaahnya. Kenapa? Karena mereka berpikir kandang dulu yang kita buat, nanti kita cari domba sesatnya, yaitu umat Islam. Itu adalah sistem. Maka kalau misalnya kami tampil, kemudian saudara Kristen juga tampil, ya itu sudah biasa. Karena umat Islam diajari menyeru, orang Kristen disuruh menjadikan. Ketemulah kita di panggung debat. Makanya saya selalu mengangkat debat yang bersinggungan. Di Islam adalah salib, di Kristen juga adalah salib. Salib menurut Kristen adalah berkah, salib menurut Islam itu adalah kutuk. Maka diskusi kita, apakah salib terhadap Yesus itu adalah berkat keselamatan atau itu adalah justru kutukan? Itu sering yang kita, tentang kitab suci itu sering kita bahas. Apa tujuannya? Untuk mengedukasi. Biarkan kemudian anak bangsa yang memilih dan memilah. Oh, Islam yang benar, Kristen yang benar, Islam yang baik, Kristen yang baik. Karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tapi baik belum tentu benar. Kalau Kristen punya prinsip, iman tanpa perbuatan adalah buta. Kami Islam tidak pakai itu. Itu level kedua. Kalau kita di Islam, iman tanpa akal adalah gila. Jadi kami beriman berdasarkan akal, kami berakal berdasarkan iman. Iman dan akal menyatu, terjadilah perbuatan yang benar karena sesuai dengan akal dan sesuai dengan iman. Itu di Islam. Jadi dilarang di Islam itu kemudian
beriman tanpa akal, harus pakai akal. Itu di Islam, Pak. Kalau mereka beriman tanpa akal, mereka harus memiliki level sedikit demi sedikit berproses untuk berpikir menjadi berakal. Jadi sekali lagi saya simpulkan, Bapak, dalam kaidah Al-Qur'an kita, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Diperangi bukan ditombak, Pak, bukan, tapi disampaikan ini loh yang benar. Seperti ini loh adanya. Anda mau terima silakan, Anda mau tolak juga silakan. La ikraha fiddin. Itu maksudnya diperangi. Jangan dibiarkan orang menyembah kepada sesuatu yang kita sudah tahu itu bukan Tuhan, itu makhluk Tuhan. Kita biarkan saja, itu zalim. Kita sampaikan itu keliru, yang benar seperti ini. Kalau mereka membantah, mari kita buka data seperti itu. Nah, begitu juga mereka mengajarkan anak-anak kita untuk coba apa rukun Islam, diantaranya apa, rukun iman diantaranya apa. Ada di situ beriman kepada para nabi Isa. Anda beriman. Anda beriman kepada kitab-kitab, apa salah satu kitabnya Injil. Nah, situ mereka masuk. Ini loh yang disebut Injil. Mana Injilmu di dalam Al-Quran? Ada kan? Nah, ini yang Injil. Silakan Anda baca, ambil gratis. Itu yang kami temukan di lapangan. Adik-adik beriman kepada Injil kan dalam Islam? Iya. Mana Injilmu? Enggak ada. Ini cuma Al-Quran kami punya. Nah, ini yang disebut Injil. Ini tulisannya Alkitab, ini Injil. Kau baca ya, Dek, bawa pulang ke rumah. Itu yang kami temukan di lapangan, Pak. Makanya kata Injil itu diambil, digunakan. Padahal di Bible itu nggak ada kata Injil, yang ada Evangelion atau Biblika atau Bible dalam bahasa Inggris. Saya kira begitu, saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang saya tangkap, kalau terkait dengan klaim kebenarannya itu ada di Islam atau kebenarannya itu ada di Kristen, sama-sama pasti akan mengklaim ke prinsipnya masing-masing. Dan itu saya pikir sampai kapanpun nggak akan ketemu, nggak akan dapat sampai ke titik terangnya. Nah, seperti yang tadi Bang Juma sampaikan, ada bukti-bukti bahwa di si orang-orang Kristen ini, tadi Christian Prince dan lain-lain itu menghina macam-macam itu. Nah, begitu juga yang saya lihat itu terjadi juga di Islam sendiri juga, yang disebut tadi Bang Juma itu mengcounter. Nah, pikir saya, kalau kita kembali ke iman kita masing-masing, itu tidak akan terjadi kalau kita menurunkan ego kita. Karena ketika kita memikirkan, ya sudah, itu iman percayamu. Ya sudah, cuman saya tertariknya, karena tadi disebut bahwa Bang Juma bilang mengenai ada kitab Injil. Saya tidak banyak membaca tentang Quran, tapi saya banyak mendengar bahwa saya pernah mendengar bahwa Al-Quran itu membenarkan bahwa Injil itu ada. Nah, jadi saya pikir, cuman kalau kita mengklaim, oh Injil yang ini ternyata Al-Quran membenarkan Injil, tapi bukan Injil yang ini. It's okay menurut saya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ini mohon maaf karena saya awam ya. Jarang sekali saya lihat di contohnya di lingkungan saya, di rumah saya inilah. Keluarga saya kan di sini orang-orang Muslim yang taat gitu. Tapi di sini tidak ada saya lihat. Ketika saya nanya mana Injil, tidak ada satupun yang dan tidak tahu gitu. Banyaknya tidak tahu. Jadi pertanyaan saya, kenapa kita tidak mau mempelajari itu? Dalam arti kita bisa melihat mengesampingkan perbedaan, melihat persamaannya. Kalau itu prinsip saya, begitu.
Jadi tadi kalau disebut klaim yang disebut sama Bang Juma, saya pikir itu dari sisi Islam dan sisi dari Kristen itu sama-sama menyerang dan mengklaim, sama-sama membenarkan masing-masing. Tapi yang terjadi sekarang ini apalagi kejadian baru-baru ini mulai heboh, ada kejadian-kejadian pembubaran ini. Nah, di situ saya kok berpikir ada ketidakadilan memang di sini. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Juma bahwa ini dari kaum ini datang ke satu tempat ini yang di situ tidak ada katakanlah di situ tidak sama sekali tidak ada orang Islam, tapi dia datang ke situ untuk memberitakan Injil. Itu salah sesuai dengan aturan hukum memang. Tetapi bagi saya kalau kita turunkan ego, apa salahnya di situ? Karena bagi saya tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Itu kembali ke iman kita. Karena ketika kita diajarkan, oh iman ini seperti ini. Saya setuju bahwa ini baik. Ya sudah, kita tinggal menjalankan itu, kita turunkan ego. Kecuali ada hal-hal yang memang bertentangan, tidak sesuai, katakanlah perintah melakukan kejahatan. Jujur, saya pribadi, karena saya memang berasal dari Katolik, saya lahir besar di Katolik, saya menikah baru saya masuk Islam. Tapi saya tidak pernah ketika saya keluar dari agama awal saya, tidak ada saya mengatakan bahwa agama ini tidak baik, ini tidak baik. Izin interupsi. Izin interupsi ya, mohon maaf. Saya tadi sudah mendengarkan diskusi Anda dengan Bang Zuma. Saya berpikir kita di sini kan diskusi itu sesuai konteks dialog lintas iman itu, kalau Anda tahu ya, konteksnya adalah kita transfer knowledge. Jangan menggunakan perasaan menurut saya, karena menurut Anda itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kita bicara ini konteks universal, apa yang memang realitas, tekstual dan kontekstual. Tekstual maksudnya apa? Apa yang ada tertulis dalam ajaran atau kitab suci. Kontekstual atau faktual apa? Sejarah yang bisa kita pelajari. Jadi kalau misalkannya, mohon maaf nih ya, bicara di sini menurut saya, kata saya, kita nggak butuh itu ya Pak. Nah, ada lagi Bapak yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma, biar bisa berjalan diskusi kita. Ini ada tamu lagi juga soalnya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Bang, silakan. Terakhir mungkin sebelum kita ganti dengan yang lain di bawah. Ini aja yang terakhir ini, karena ini berkembang di kita sebagai warga negara kan, ketika kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa tempat sekarang ini kan, itu kan memicu perseteruan yang tadi saya bilang itu tidak akan ada ujung-ujungnya. Sementara tadi saya sebut bahwa kenapa ya, sepertinya ada ketidakadilan dari pihak si Kristen, yang disebut si Kristen ini. Kenapa mereka harus mendapat perlakuan seperti Karena itu? kelakuan mereka kadang kurang ajar Pak. Mereka pakai nama Tuhan kita disama-samain ke nama Tuhan mereka. Itu kurang ajar namanya Pak. Coba mereka nggak ngajarin agamanya kepada Islam. Coba Pak ya, kalau mereka tuh dari dulu nggak pernah menginjili Indomisasi Pak, kita mau umat Islam nggak bakalan curiga-curigaan Pak. Sumatera Barat tuh dua gereja Pak, Aman Damai Sentosa loh Pak. Orang Kristen di Bukit Tinggi tenang-tenang aja Pak. Pak, Bapak juga harus berpikir ya, ada aksi itu ada reaksi itu ada aksi. Dan kita juga nggak tahu. Saya tanya sama Bapak deh, Bapak tahu nggak kejadian yang terjadi ini semua? Bapak tahu kronologisnya nggak? Nggak, saya tanya nih, Bapak tahu kronologisnya? Saya enggak tahu kejadian itu. Nah, tetapi gini Pak. saya membaca aturan perundang-undangan. Oh, nggak ada kaitannya di Jadi sini. Kita lagi nggak bahas undang-undang. Bentar. Kita nggak bahas undang-undang. Kita dialog lintas agama. Kita bicara ajaran, data, tekstual, faktual.
Bapak bilang begini, orang Kristen kenapa teraniaya? Kata mereka teraniaya, Pak. Faktanya penghujat tentang agama paling banyak Kristen. Bapak tahu si Kucluk masuk penjara gara-gara menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Gracia Pelo menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Sopi Kutul pijak Al-Quran, si Edis, Taipudin, Paul Jong, Kristen semua agamanya. Ada kami merasa tertindas, kita umat Islam. Enggak ada Pak, kami cengeng-cengeng. Kami mayoritas tersakiti. Enggak ada. Kita baik argumen. Mereka menghujat, kita lawan baik argumen. Gitu Pak. Kita Pak, kalau seandainya lawannya pakai pedang, kita lawan pedang Pak. Argumen baik argumen. Enggak cengeng-cengengan Pak. Di sini bukan tempat baper-baperan. Dialektika lintas agama itu hak kita sebagai warga negara Pak. Ya, di sini kita diskusi. Kalau Bapak bicara tentang orang Kristen tersakiti, yang mana Pak? Siapa Kristen yang tersakiti? Sebutkan namanya. Siapa orang Islam yang mengganggu mereka? Sebutkan satu nama. Jangan kita lihat apa yang terjadi Pak. Kenapa? Bapak melihat sesuatu yang terjadi itu Bapak harus tahu kronologisnya. Pastikan apakah betul itu. Jangan-jangan itu Kristen yang nyamar. Memang Bapak bisa memastikan kalau itu bukan Kristen yang nyamar. Orang Kristen aja banyak nyamar-nyamar kok. Udah, kita di sini bukan bicara perasaan. Kita bukan bicara menurut saya. Kita bicara menurut pendapat saya. Tekstual, faktual Pak. Data Tadi kan tertulis itu. Tadi saya sebutkan mengenai klaim. Tadi, nah seperti sekarang ini kan Mbak Uni ini mengklaim kan. Klaim apa? Juga, Klaim begitu apa? juga Tunggu, klaim dari pihak apa? Kristen mereka. Klaim apa? Contohnya, Saya klaim tadi- apa? Iya, tadi disebut bahwa dari pihak mereka itu menyerang. Menyerang apa? Saya bilang mereka itu mengkristenisasi. Apa sadar? Neng Umi? Anda tahu nggak C1? Nggak usah Bahwa neng-neng-nengan. itu C1, terjadi C2, juga. terjadi apa? Di mana ada umat Islam datang-datang ke rumah orang, ngantar-ngantarin agama kitab suci ke rumah orang Kristen? Di mana ada orang Islam ngajar-ngajarin Islam ke orang Kristen? Belajar Kristen aja kita Banyak. baru ini kok. Tunjukin. Bapak Banyak. saya besarkan ya, tunjukin datanya. Maksud Kalau saya- nggak Anda mempina, saya minta data. Minta saya yang data. saya alami. Saya minta data, tunjuk bukti. Kalau ngomong menurut saya depan sini nggak ada Oke, laku-laku kalau depan data saya saya menurut kasih saya. data. Tunjuk. Oke, Siapa saya nama orang sekarang Islam? kasih data. Nah, Saya kasih minta data. nama orang Islam yang ngajar-ngajarin Muhammad Islam ke rumah Fatih? Oten. Saya tahu si Kucluk itu penista agama yang masuk penjara dikasih tai sama Napoleon mukanya. Dia itu penipu, pendusta. Kenapa dia? Iya. Dia dihukum berapa tahun? Dia menghujat dengan mengatakan Nabi Muhammad itu jin. Anda Oke. tahu? Oh, Anda pendukung Ya. Muhammad KC. Dia Oh, dihukum 10 si Kucluk. Dengar teman-teman ya. Jadi teman-teman dihukum. hati-hati ya. Banyak Dia orang Islam di dihukum. sini yang sok-sokan diam dulu, diam. Nggak usah Anda di sini enang lu pikir di sini komal apaan. Ini komal di mana kami sedang menelanjangi orang-orang yang ngakunya playing victim, yang ngaku-ngakunya tertindas pada kelakuannya kayak dakjal. Sudah muak saya ngeliat kelakuan-kelakuan orang-orang kayak kalian ini. Di awal sok-sok kayak domba pada serigala berbulu kalian itu. Anda itu, depan saya tuh nggak ada sok-sok baik, itu nggak ada depan saya. Tai juga lembut tapi bau. Jadi depan saya, kami pendiskusi ini bukan orang yang bisa kalian kadal-kadali. Kami ini fighter, kami ini petarung. Depan kami yang berlaku data. Cocong ortologi dari tadi ngomong bawa data kalau ngomong. Mana satu orang Islam? Yang saya minta kepada kamu data orang Islam mengal-Qur'ankan orang-orang Kristen. Kau bawa Kucluk. Turun. Nggak perlu kau di sini. Ngapain kau di sini? Dari tadi diskusi itu di sini pakai data, tekstual, kontekstual, dan faktual. Apa maksudnya? Dalil sama fakta-fakta yang ada di lapangan, berita, website, situs. Ini menurut saya. Siapa kau? Siapa kau menurut kau? Penipu kalian tuh rata-rata. Ngakunya Islam, saya Katolik. Sinkretisme kalian tuh rata-rata. Depan kami nggak usah kalian bermain sandiwara. Kami aku bukan artis. Aku pendebat. Tempat komal-komal yang aku berdiri. Nggak ada penipuan di sini, kuizinkan. Dari tadi udah dilayanin baik-baik. Banyak kali ceritanya menurut saya diminta data nggak dikasih. Hantu belau. Sopan kalian. Udah kalian dikasih ilmu di sini. Udah dari tadi bang. Gayanya menurut saya banyak apa minoritas tadi sok tertindas bang, karena kelakuan mereka pun kayak dakjal, sok-sok baik depan kita. Buktinya banyak mereka itu bang, mereka pakai akun fake. Apa yang mereka katakan? Muhammad pedo. Mereka menunjukkan kebenciannya. Mereka ajari kita toleransi. Hidup mereka tenang kok di Indonesia kok. Sok-sok pula gaya kalian. Nggak usah kalian sosok merasa tertindas. Lapor polisi sana. Emang kami kemenhungkam di sini. Di sini diskusi lintas agama. Tunjukkan kalau ajaran kalian benar. Halo Carlos. Kayaknya Halo, selamat malam.
Ya malam Carlos. Kayaknya karakter Bang Suma udah turun semua sama anak ini. Ya Carlos, di sini tempat diskusi lintas agama, bukan tempat Suara saya kalian kedengeran curhat. nggak? Malam Iya Jumat, kedengaran. malam Iya, ini. malam. Buka, nggak bisa buka cam dia si Carlos ini. Udah aku tuh di bawah sama Bang Zuma ya. Bertanya aja kalau awam ya Dek. Bertanya kalau awam. Kalau berilmu silakan jelaskan by data ya. Kalau tidak berilmu jangan jajal-jajal kami ya. Bertahun-tahun kami menghadapi pendeta kalian. Mending kalian belajar aja. Oke Carlos, silakan. Bertanya atau mau ditanya Carlos? Diskusi aja. Ah, diskusi. Biar nggak ngantuk. Oke. Ya, diskusi, Carlos, ya. Saya mau bertanya yang Monggo. Jangan keluar dari device Dek. Kalau mau minta ayat biar saya bantuin bukanya Dek. Saya di sini hari ini saya lagi jobnya moderator. Tenang kamu, saya bukan bunda gembala nih. Ya, silakan. Gua nanya. sabar. Oke. Surat An-Nahl 93 kalau nggak salah. Kenapa Dek? Silakan tanyakan. An-Nahl ayat berapa? 93. 93. Auzubillahi minasyaitonir Coba rajim. Umi baca. Baca Dek. Itu tuh Iya. artinya apa ya Umi? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia Walau menyatakan siapa sya'allahu. yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Silakan, Carlo bertanya. Berarti di situ Allah Bertanya saja. menyesatkan ya Kak? Bertanya, kalau berarti itu bukan bertanya, itu menyimpulkan. Bertanya sama guru-guru di sini ya. Bertanya Dek. Bertanya, Bang, kayak mana Biar cara dia memahami bernarasi kitab dulu. ini? Ah ya silakan. Biar Kalau mau bernarasi. bernarasi, silakan. Silakan. Silakan kalau saya mute. Aku mute ya Bang. Ya, Ya. silakan. Oke, itu di situ kan Iya. apa ya? Artinya kan Allah menyesatkan siapa saja. Kenapa hilang suaranya? Halo? Jangan pindah device Dek. Dek kalau misalkannya mau Halo, ngomong jangan pindah device, jangan pindah ke aplikasi lain. Tetap di sini karena kalau kamu ngomong nggak kedengaran suaranya. Satu ya? HP doang ini. Om. Ah bukan masalah saya itu, beli lagi lah HP-nya Dek. Ah Iya di situ. Di situ kan, di situ dibilang Allah menyesatkan Kak. Siapa yang disesatkan di situ? Allah menyesatkan siapa saja Iya. yang Dia kehendaki. Siapa yang Berarti Allah dikehendaki itu sesat penyesat. oleh Allah? Oh, bukan. Apa gimana? Bukan. Coba Anda buka Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Coba dibuka. Moderator minta tolong. Ya, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Allah itu menyesatkan? Tidak. Buktinya manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan fitrah. Yang menyesatkan itu manusia belum lahir sudah bawa dosa, itu menyesatkan itu. Anda belum lahir, Anda sudah bawa dosa. Bukan Anda yang melakukan perbuatan, Anda yang menanggung dosa. Itu menyesat. Dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 146, di situ diterangkan dengan sangat jelas, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaru. Siapa mereka ini kemudian? Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, yang dipalingkan oleh Allah? Disebabkan karena mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang kemudian bisa dikatakan itu adalah benar. Kenapa mereka? Karena kata Al-Quran, mereka ini selalu saja mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Rasul Tuhan. Bi ayatina wa kanu anha ghafilun.
Itu kata Allah, ghafilin. Jelas itu. Jadi ketika mereka kemudian dipalingkan oleh Allah, itu disebabkan karena mereka selalu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Contoh, kita buktikan ya, kita buktikan. Ada enggak yang memaksa Anda untuk menyembah Yesus? Itu dulu. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Pada semua bangsa, semua manusia. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Itu dulu. Yesusnya ketika datang di tengah-tengah Bani Israel memberikan kemudian hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Siapa Engkau di situ? Bang, itu balik ke ayat itu dulu, Bang. Berarti Iya, sabar untuk membuktikan ayat ini. Ayat Al-Quran ini mengatakan orang kafir itu dipalingkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah karena mereka sendiri yang mau sesat. Saya kasih bukti. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? kepada Bapa. Kepada Bapa. Sekarang Anda menyembah siapa? Yesus. Siapa yang perintahkan Anda menyembah kepada Yesus? Enggak ada. Jadi yang menyesatkan Anda siapa? Ya Anda sendiri. Itu yang diterangkan Al-Quran di ayatina wa kanu anha ghafilin. Setiap kali datang pengajaran kepada mereka, selalu mereka dustakan. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Bapa yang kami kenal. Itu dalil dalam kitab saudara. Tapi apa kata Al-Quran? Itu terjadi karena mereka selalu menipu diri mereka sendiri. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina. Setiap kali datang ayat kami, setiap kali datang utusan kami mengajarkan supaya lurus, mereka selalu bengkok, selalu mendustakan. Ini yang terjadi. Jadi Allah tidak menyesatkan. Oh, kamu kusesatkan ya, enggak. Allah memberikan akal supaya kita itu memilih mana yang benar, mana yang salah. Tapi Anda memilih yang salah, Anda sesatlah. Anda yang mau. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Anda menyembah kepada Yesus. Siapa yang mengajarkan? Anda sendiri yang mau. Maka Allah menyesatkan Anda. Anda yang pilih itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah aku torehkan, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Ini loh yang benar. Yesus hanya rasul, Yesus hanya utusan. Apa katamu? Oh enggak, dia juga adalah Tuhan. Ampus. Kau sendiri yang milih. Bukan Allahku yang memilih. Saudaraku, saya hambaku Carlos sembah Yesus supaya kau sesat. Enggak. Anda sendiri yang milih. Anda punya akal, nyembah kepada manusia. Anda yang pilih, tak ada yang paksa. Anda yang mendustakan ayat-ayat suci. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda bukan domba. Anda dustakan ayat itu. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapakku lebih besar daripada aku. Anda dustakan dalil itu. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Anda dustakan ucapan Yesus itu. Maka Anda sesat, kan Anda milih bukan Yesus, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Halo. Ya. Saya menyembah Yesus itu karena firman Allah. Siapa yang perintahkan? Firman Allah. Siapa yang perintahkan? Rasul-rasul. Ya, berarti Anda diperintahkan oleh Rasul menyembah Yesus. Yesus memerintahkan menyembah siapa? Bapa, karena dia firman Allah. Salah. Firman Allah kok disembah? Kok firman halnya itu? Dengan firman itu sama halnya dengan Bang Zuma, firman Allah itu jadi buku. Nah, kami menyembah buku. Firman Allah kami menyembah buku. Kami menyembah buku. Ya, Bang Zuma mengenal Allah dari mana?
Menyembah Allah itu dari alam Enggak. semesta ini. Iya. Alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Sekarang firman menjadi buku. Yesus itu tidak pernah menyesatkan loh, Bang. Ya memang Yesus tidak pernah menyesatkan. Iya. Di mana Yesus menyesatkan? Tapi di dalam makanya Al-Quran Yesus, itu Allah itu menyesatkan, Bang. makanya Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Karena Yesus tidak bukan untuk menyesatkan. membawa agama, Bang. Yesus itu datang Iya, untuk membawa makanya agama. Yesus tidak kenal Kristen karena Kristen bukan ajaran Yesus. Kristen Gitu, itu Ade. pengikut Kristus, Bang. Apanya? Pengikut Kristen Kristus itu yang pengikut mana? Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus. Yesus yang mana? Bukan Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Jangan ke Isa, terlalu jauh. Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus Kristus? Ada dua Yesus Kristus. Yang mana? Ada yang untuk Bani Israel, ada yang melantik dirinya sendiri untuk seluruh bangsa. Itu adalah Yesus yang berbeda. Belum paham sampai sana? Saya tidak kenal itu. Ya itulah yang kau ikuti hari ini, yang kau sembah, yang kau tuhankan. Itu Yesus palsu yang kau sembah. Yang mana Yesus palsu itu yang mana? Yang datang kepada kalian, Bukannya mengajarkan Yesus kalian. yang palsu, bukan Yesus palsu itu yang di Al-Quran. Tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Anda sendiri mengatakan tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, namaku, dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Kata Yesus yang asli, penyesat itu bernama siapa? Halo, sorry Bang, putus-putus Bang. Kata Yesus yang asli, penyesat itu memakai nama siapa? Aduh, nge-lag lagi nih. Oh, masa nge-lag orang bagus Nggak, ini? nggak nge-lag kok, nggak nge-lag. Kamunya Ayo. yang nge-lag. Oke. Halo, iya. yang nge-lag kali, Carlos. Udah. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Menurut Yesus, penyesat itu datang kepada muridnya mengaku sebagai siapa? Mengaku sebagai? Itu untuk pengajaran sesat yang mengatasnamakan dia, Pak. Ya, saya ulang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel, murid-muridnya angkatan pertama, tahun abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu yang memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Iya, penyesatnya memakai nama siapa? Coba tadi di Lukas berapa? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21. Iya. Nomor 8. Sambil dia nyari, kita iklan bentar ya Bang. Teman-teman Yes, jangan sir. lupa tap-tap layar biar Komal ini kuat ya. Sampaikan 1M kalau bisa. Ya, dan jangan lupa follow akun ini akun kecil teman-teman. Akun Bang Al juga di follow. Insyaallah akun ini akan konsisten untuk buka dialog lintas agama. Kalau ada Bang Zuma aku cuma moderator. Kalau apologet lain nanti juga aku moderator ya. Aku akan di sini untuk memoderator aja. Kecuali memang aku yang narasumbernya. Ya, silakan Carlos. Ya, Lukas 21 ayat 8 jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, ini kenapa? Penyesatnya datang memakai nama siapa? Ya, ada yang nama Yesus. Nah, pintar. Itu Sekarang saya tanya. Lalu Bang, itu yang mengatasnamakan Yesus. Jadi dia tidak mengatasnamakan Yesus, tapi dia tidak membuahkan hasil yang diharapkan, yang diperintahkan oleh Yesus. Bukan, bukan Yesus penyesat, bukan. Tapi kalau di Al-Quran abang tadi itu, terlalu jauh. jelas dia menyesatkan. Terlalu jauh. Kalau yang data-data seperti
Saudara, kalau data-data seperti itu kau baca dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, Tuhan yang menyesatkan nabi-nabi. Kamu baca 2 Tesalonika 2 nomor 11, Yes. Tuhan yang Yehezkiel berapa menyesatkan. tadi? Yehezkiel 14 nomor 9. Banyak data-data kayak begitu. Tuhan mengutus roh jahat. Tuhan bahkan Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Yesaya 7 nomor 5. Apa tertulis di sana? Akulah yang menciptakan kejahatan. Udah banyak. Kalau data-data seperti itu nggak usah. Saya sudah menjelaskan tadi data Al-Quran bahwa yang disesatkan itu karena mereka memilih untuk sesat kayak Anda. Anda yang memilih kan? Oh, enggak. Da- Ya. Itu ayat Al-Quran berarti manusia nggak punya free will, Bang. Kata siapa? Itu langsung itu otoritas Allah loh, Kan Bang. tadi saya mengatakan begini, ya saya mengatakan kepada Anda, orang yang disesatkan itu karena mereka memilih sesat, makanya ditentukan yang sesat itu Nggak sesat. ada. Di situ nggak ada ayat-ayat yang orang-orang memilih untuk sesat. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Adinda, Anda wakulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min. Kebenaran itu telah datang dari Allah. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Surah apa itu, Dinda? Siapa yang mau kufur silakan kufur. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sedangkan di Banyak. dalam banyak data-data seperti itu. Sedangkan di dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, kitab yang kau ambil dari agama orang, agama Yahudi yang kalian rampok tanpa ada legalitas. Kemudian 2 Tesalonika 2 nomor 11. Mana lagi? Di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai nomor 23. Banyak sekali data-data. Aku Tuhan Quran surah menyesatkan. Al-Balad, Bang, ayat 10 itu bukti ada free will. Ada 2 jalan Allah berikan, tinggal kau pilih. Mati masuk neraka kau. Kau yang pilih itu, kau yang mau. Saya kembali ya ke data yang tadi, bahwasanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Setelah Yesus terangkat, ada yang datang kepada Paulus, pendiri Kristen. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah tuh, mengaku Yesus dia. Itulah yang kau sembah. Yang mengaku Yesus itu, yang datang kepada Paulus, itulah yang kamu sembah. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kalau kamu baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, mereka Yesus palsu sesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu? Apa nama kelompoknya? Orang banyak yang mengaku pengikut Yesus siapa? Kristen. Itulah pengikut yang banyak. Kalianlah itu pengikut Nggak ada, Yesus Bang palsu. Juma. Yesus itu penyesat. Yesus yang mengatakan loh. Kok nggak ada? Matius 24 nomor 24. Itu Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu. Ah tuh, berarti ada Yesus palsu. Karena hanya ada satu orang yang bergelar Kristus, yaitu Yesus. Jadi Kristus palsu artinya Yesus palsu. Akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Menyesatkan murid pilihan juga. Berarti ada Kristus palsu, ada Yesus palsu. Yesus palsu itulah yang kau sembah, yang keluar dari kubur. Bang, yang palsu itu yang membelok dari Alkitab, Bang. Ya. Sekarang kalau Anda Yang menye- Oke. Sekarang saya buktikan kalau Kristen menyembah dan mengikuti Yesus palsu. Saya buktikan ya. Yang keluar dari kubur di data Matius 28 nomor 17, nomor 18, nomor 19, 20. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Oke? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Tidak ada. Siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen beribadah hari Minggu? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, siapa itu yang datang kepada Rasulmu mengajarkan ibadah Minggu? Yesus asli enggak? Yang datang kepada mereka siapa? Maksudnya Yesus asli kenapa? Yesus asli tidak mengajarkan ibadah Minggu. Yesus asli tidak mengajarkan menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan menyembah dirinya. Yesus asli tidak mengajarkan makan babi. Yesus asli tidak mengajarkan ke gereja. Yesus asli tidak mengajarkan kemudian jangan bersunat. Jadi Yesus mana yang mengajarkan kalian melakukan itu semua? Yesus siapa? Abang, itu Yesus yang bersunat, tidak makan babi, itu adalah hukum Yahudi karena dia orang Yahudi. Pertanyaannya di dalam Matius 28 dia datang itu bukan untuk Bani Israel. Di Mazmur 147 ayat 19-20, hukum-hukumku diberikan kepada umat Israel. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, Yesus mana yang mengajarkan kamu ibadah Minggu, makan babi? Yesus mana? Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat sesat. Nah, sekarang orang-orang yang sesat ini, ketika dia mengusir setan, ketika dia bermujizat, bisa nggak? Mereka mengusir setan, bisa nggak pelaku kejahatan ini? Bisa kan? Dengan memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ketika mereka mengobati orang, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus Kristus, Yesus Kristus yang mana yang datang untuk melayani mereka, untuk bermujizat? Ayo. Dalam nama Yesus diobati orang sembuh. Tapi diusir sama Yesus yang asli, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Berarti dia mengobati orang pakai nama Yesus. Yesus yang mana yang datang membantunya ngobatin orang? Ayo, jawab. Ayo. Halo. Itu tentang pengajaran sesat, Bang. Iya, saya ngerti. Makanya Yesus mengusir, kalian adalah pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Tapi faktanya mereka mampu mengobati orang. Mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Ketika mereka mengobati orang pakai nama Yesus, yang datang kepadanya adalah Yesus. Pertanyaannya, Yesus asli atau Yesus palsu yang datang? Kalau yang asli, kenapa dia mengatakan aku tidak mengenal Bang, kamu? itu jangan digagal. Kenapa jangan? Yesus Itu jangan digagal pahami bahwa Yesus yang menyesatkan. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku dengan menyeru, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan, bukankah kami bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pelaku kejahatan. Pertanyaan saya, jadi mereka mengusir setan pakai nama Yesus itu, Yesus yang mana yang datang kepadanya membantu mengusir setan? Jawabannya, setan senior. Dari kebenaran lah, Bang. Iya, terus yang datang sebagai Yesus itu yang mereka panggil, Yesus yang mana? Kan dia panggil Yesus, dalam nama Yesus diobati orang, kayak Rasul Lubis kan, diobati, ya sembuh. Tapi Yesus tidak mengenal Rasul Lubis. Jadi Yesus yang mana yang datang ke Rasul Lubis ini? Yang asli atau yang palsu yang datang? Ketika kalian KKR penyembuhan, kalian memanggil nama Yesus, tapi kalian diusir sama Yesus asli. Berarti Yesus yang datang ke gereja itu Yesus yang mana? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias.
yang datang kepada kalian di gereja namanya Yesus Kristus, tapi bukan yang asli. Karena yang asli ketika kalian bertemu nanti dia mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, kenapa Yesus asli tidak mengenal kalian? Karena kalian selama ini menyembah yang palsu, namanya juga Yesus. Sampai sini paham? Jadi kalau Anda mengatakan Abang Allah baca dulu deh di Matius tentang pengajaran sesat. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi Halo? palsu yang datang kepadamu dengan Iya. yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala. Baca full. Iya. Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Bani Israel, menyamar seperti domba tetapi dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian Bani Yakub? Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel adalah domba. Kalian Bani Israel? Bukan. Tapi kalian mengaku domba, berarti kalian serigala. Paham sampai sini? Itu kan Paham? tafsirannya Bang Juma. Itu Bukan Bang tafsiran. Juma. Subhanallah. Yang disebut domba itu Bani Israel, Dek. Yeremia 50 nomor 17, Dek. Itu dalil. Maka ketika Yesus mengatakan masih ada dombaku di luar kandang ini, maksudnya masih ada Bani Israel di luar Yerusalem. Bukan kalian yang dimaksud. Kalian itu adalah serigala berbulu domba. Kami umat Islam tidak mau ditipu. Ingat saudara, domba hanya makan rumput, tidak makan babi. Kalau serigala makan babi. Oke? Yahudi tidak makan babi karena mereka domba, mereka hanya makan rumput. Sedangkan kamu makan babi, berarti kamu adalah serigala yang menggunakan pakaian domba. Makananmu kami lihat, makan babi, ini pasti serigala meskipun topeng domba yang dipakai. Serigala Sederhana kok itu. kebabi-babian. Serigala kebabi-babian. Dan memang Paulus menyebut Kristen itu sebagai babi dan anjing di dalam 2 Petrus 2. Dalam kitabnya itu. Tapi kalau saya baca ini nggak ada Yesus itu menyesatkan loh Bang. Yesus palsu yang menyesatkan, Dek. Yesus palsu. Astagfirullahaladzim. Pahami dulu ada 2 Yesus. Yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Di mana dalilnya? Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Yesus palsu itu yang mana? Yang keluar dari kubur. Kepada aku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini palsu. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel. Yang menyamar-nyamar seperti Yesus, itulah yang keluar dari kubur. Jadi yang disalib itu bukan Yesus asli, tapi penyesat yang disalibkan. Mau bukti? Mau bukti? Saya kasih bukti data akurat dari Bible. Lukas 21 tadi mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata. Ngarang nih orang. Dengarkan dalilnya, dengarkan dalilnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, koma pembuka, akulah dia, ego emi, koma penutup. Nah sekarang, mari kita teliti, siapa yang pernah mengatakan akulah dia? Itulah penyesatnya. Buka kitabmu, di dalam Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian tentara Romawi datang ingin menangkap Yesus, disitulah ada manusia mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Maka dia ditangkap. Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Ditangkap, disalib,
pada hari ketiga keluar dari kubur, menyesatkan orang. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.